HAD Channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Karangasem Yai Mubarak, para asatid ingkang dipun paringi rahmat sedaya, para hadirin ingkang minulya. Alhamdulillah kita sedaya saged rawuh wonten Masjid Turki Ciadone. Mulai tanggal timur arep nang ndi ngaji Ciadone nang Turki. Alhamdulillah. Sedaya saking rahmatipun Allah tabaraka wa taala, kula panjenengan saged pepanggihan rawuh. Mugi diparingi niat ikhlas ngangsu kaweruh, niat ikhlas thalabul ilm, belajar setunggal ayat, setunggal hadis. Mugi diparingi ilmu ingkang manfaat. Amin. Mugi sholawat salam katuraken dumateng ngarsanipun Nabi kita, qudwah dan uswah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam, lan sedaya para sahabat, para pengikut ingkang teguh ngantos tegakipun dinten pembalasan, dinten kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kita hari ini atau malam ini mau membahas tentang sebab-sebab azab kubur. Kenapa kita kok harus mengetahui sebab-sebab azab kubur supaya kita berusaha untuk menghindarinya? Dados wonten dua pendekatan. Pendekatan nomor setunggal preventif, niku mencegah. Pendekatan nomor kali niku nek bahasa kedokteran selain preventif, kuratif. Kuratif niku ngobati. Tapi nek tiyang pun disiksa niku mosok diobati. Wis kadung. Nggih, ya napa carane diringankan siksanya. Tapi ya sudah kadung disiksa. Nah, jangan sampai terjadi. Yang lebih penting yaitu mencegah. Jangan sampai di antara kita ini terkena azab kubur. Kenapa demikian? Karena alam kubur, alam barzakh niku termasuk penentuan saderenge tiyang niku mlebet ten alam akhirat. Sudah sampun. Pun. Dados tiyang saderenge mlebet ten alam akhirat, mlebet rumiyin ten alamul barzakh. Barzakh niku sanes dimensi ruang, tapi dimensi waktu. Kados tiyang ten donya niki gesang ten donya niki
enten dimensi ruang, nggih enten dimensi waktu. Dimensi ruang niki bumi. Dimensi waktalipun dunia, dunya. Kadang tiyang boten saged bedakan antara bumi dan dunia. Sing leres niku bola bumi napa bola dunia? Hah? Bola dunia iku mereke kertas. Mereka kertas nggih sarim bola dunia. Niku keliru jane. Sing bener iku bola napa? Bola bumi. Nek dunia niku dimensi waktu, abstrak. Kita ndak tahu bentuknya. Karena ada bumi, ada dimensi ruang lain selain bumi, yaitu apa? Di atas bumi lah langit, langit setunggal, langit nomor loro, nomor telu, ngantos nomor pitu. Inggile malih napa? Sidratul Muntaha. Inggile malih napa? Swarga. Dereng, arsy dereng. Sik tebing. Lah wong surga niku bertingkat-tingkat. Surga niku pinten tingkate? Ayo, iki sing jawab oleh door press. Hah? Pinten Pak? 7 niku langit, Pak. Pinten Pak? 100. Nggih iki sing bener 100. Iki jajanku gorene. Iki jajanku mau aku dikeki iki. Nun sewu. Nggih kan kula diparingi. Nggih. Jenengan jawab bener monggo nun sewu. Lho nun ki saestu niki wis padha ngomong kok. Temenan jarno. Nggih. Bulung brangsim pun semerep kula wis ketok jenggote. Lho tau ngaji ya iso jawab. Nggih. Dados surga niku tingkatane pinten 100. Nek 7 niku langit. Nek surga lawange 8, tapi tingkate 100. Lah inggile malih napa? Arsy. Nah niki. Lah niku sedaya niku makhluk ruang. Lah enten tiyang niku nalika urip ten donya tapi pindah ruang. Uripe ten wekdal, wektale donya, waktu dunia, tapi pindah ruang. Contoh, wis kata kayak hadiah aku gak duwe maneh iki. Wis entek hadiahe. Contohnya sinten sing pindah ruang nih? Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna awlahu linuriyahu min ayatina. Niku peristiwa napa nih? Isra Mi'raj. Sinten sing nate nglampahi Isra Mi'raj? Kanjeng Nabi Muhammad. Pindah panggenan apa mboten? Pindah. Ten pundi? Mekah, Medina. Kok Medina? Mekah, Palestina. Sampun ten Palestina, minggat ten pundi? Mi'raj. Ten pundi? Langit pertama. Langit kedua niku dimensi napa langit iku? Ruang. Tapi piyambakipun tasik donya napa mboten wektale? Tasik wekdal donya. Namun pindah panggenan mawon, pindah ruang, tapi waktunya waktu dunia. Soalnya dereng pejah, tiyang niku nek dereng pejah wektale tasik wekdal donya. Batese tiyang pejah niku mangke dibatasi ageng malih kiamat. Karena enten tiyang niku boten pejah mlebeten alam kubur, alam barzakh, tapi langsung ten akhirat. Niku ruang. Ngantos pundi? Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya bin Zakaria. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun.
langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mingga malik Sidratul Muntaha, angsal nopo perintah salat fardu, asale pinten 50 waktu. Niku dimensi nopo? Ruang, pindah ruang, tapi wektale tasik dunya. Lah mangke tiyang nek pejah niku pindah dimensi waktu. Jane namung kali enten niku. Dunya lan akhirat. Milane jenengan napa nek donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunya akhirat asline ngoten, namung kali dimensi waktu niku. Tapi Allah maringi napa pembatas antara dunya lan akhirat napa niku barzakh. Barzakh niku napa? Dinding batas. Wonten surah Al-Mu'minun, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, yaitu surah yang ke-23 pada ayat yang ke-100. Allah sebutkan di situ barzakh. Kata Allah Jalla wa Ala, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa kata Allah? Agar aku berbuat amal yang sholih terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Iya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka terdapat dinding sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Dados barzaniku ibaratnya batas, wates, dinding batas, tembok yang tidak bisa ditembus. Sing ten barza boten saged disiki, nggih boten saged mulih balik ten dunya, boten saged. Lah niku napa? Dimensi waktu napa ruang? Halo. Waktu napa ruang? Waktu. Tiang nek ten barzah niku berarti diwatesi waktu. Lah, ruangnya ten pundi? Lah niki ruangnya benten-benten. Dados ibaratnya waktunya itu dibatasi, tapi ibaratnya kotak iki bisa ditekek nang dindi. Nomor setunggal, kadang Allah meletakkannya di Sidratul Muntaha, di ruang yang bernama Sidratul Muntaha. Buka Sahih Muslim nomor 2448. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, dua orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Iya. Apabila ruh orang mukmin dicabut oleh malaikat malakul maut, kemudian dua orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Kemudian kata Hamad, karena baunya harum seperti kasturi, kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Sallallahu alaihi, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Allah Azza wa Jalla.
Kemudian Allah berfirman, Apa firman Allah kepada malaikat yang membawa ruh itu? bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Iya, bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Nun sewu, wau niku Sidratul Muntaha napa? Ruang napa waktu? Halo? Ruang. Langit setunggal ngantos pitu, inggile malih Sidratul Muntaha, mingga malih swarga 100 tingkat. Niku ruang sedaya. Sakmenika tas sampun wonten napa dereng? Sampun wonten niku ruang, tapi wekdalipun sakmenika tasik donya. Mila enten tiyang mukmin ingkang pejah sakmenika diparingi nikmat mlebeten alamul barzakh, dimensi waktu, tapi ditempatkan di ruang apa? Sidratul Muntaha. Setunggal enten malih dilebetaken sing inggil malih, enten roh niku sing dilebetaken teng surga. Rune sinten? Ruhnya para syuhada. Ruhnya para syuhada niku dilebetaken ten manuk sing wernae ijo. Ten wetenge manuk sing wernae ijo. Lah ben dinten sing namine manuk niki miber napa? Memakan buah-buah surga setiap hari. Ketika sore hari dia hinggap di pelita-pelita di bawah arasy Allah. Itulah penjelasan dari Ibnu Katsir, yakni tentang surah Al-Baqarah, surat yang kedua. Coba dibuka, buka tafsirnya Ibnu Katsir, surah Al-Baqarah ayat 154. Allah katakan, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Apa kata Allah? Dan janganlah kalian mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Melalui ayat ini Allah SWT memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid di alam barzahnya dalam keadaan hidup, mereka diberi rezeki oleh Allah, seperti yang disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Muslim, bahwa arwah para syuhada itu berada di dalam perut burung-burung hijau yang terbang di dalam surga kemana saja yang mereka kehendaki. Iya. Jadi ruh para syuhada ditempatkan oleh Allah dalam perut burung-burung hijau, yang burung ini setiap hari terbang mencari buah-buahan di surga. Kemudian ketika sore hari, apa yang dilakukan? Kemudian burung-burung itu hinggap di lentera-lentera yang bergantung di bawah arsy. Kemudian Rabbmu menjenguk mereka. Dalam sekali jengukannya dia berfirman, apakah yang kalian inginkan? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, apalagi yang kami inginkan? Sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun di antara makhluk-Mu. Kemudian Allah mengulangi hal itu terhadap mereka, manakala mereka didesak terus dan tidak ada jalan lain kecuali mengemukakan permintaannya. Akhirnya mereka berkata, niki nopo permintaane para syuhada didedes terus, dipaksa, jalu awakmu iku, jalu apa tak turuti. Allah memaksa agar ruh syuhada ini meminta satu permintaan saja, padahal mereka sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Napa sing dipun suwun? Napa terus? Lanjut. Akhirnya mereka berkata, kami menginginkan agar Engkau mengembalikan kami ke dalam kehidupan di dunia, lalu kami akan berperang lagi di jalan-Mu hingga kami gugur lagi karena membela Engkau. Iya, kinten-kinten diparingi kali Allah napa mboten? Diparingi kesempatan balik teng donya napa mboten? Napa dawuhipun Allah? Mengingat mereka telah merasakan pahala dari mati syahid yang tak terperikan itu,
Maka Allah berfirman, Apa katanya? sesungguhnya aku telah memastikan bahwa mereka tidak dapat kembali lagi ke dunia sesudah mereka mati. Iya, mereka tidak akan bisa kembali ke dunia sesudah mereka mati. Terus tiang niku nek sampun ten alam barzakh boten saged balik malih. Jangankan orang biasa seperti kita, orang yang sudah ditempatkan di tempat yang indah, diberi oleh Allah keutamaan, ruhnya para syuhada, kurang apa? Diberi kesempatan untuk meminta satu permintaan supaya bisa kembali ke bumi, mereka tidak bisa balik lagi. Milo, para bapak ibu, nek enten tiang pun sedo, wis gak usah dinteni, ruwe balik. Le, iku lho malam Jumat bangun mulai gawe noko. Para syuhada. Hah? Engko nek dibalik gawe kopi, deloken niku lho kopine wis. Hah? Wis entek, cek cepete. Enggak ada orang yang pengen balik ke dunia ini. Nun sewu kados wau tiyang mukmin diparingi panggenan wonten ten Sidratul Muntaha, pengen balik ten Karangasem napa mboten? Lapo sumpah nang kene. Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj, waktu di Sidratul Muntaha, beliau itu melihat pohon yang besar, daunnya besar, buahnya besar, dan selalu berubah-ubah warnanya. Ngantos Kanjeng Nabi dawuh, saya tidak sanggup membayangkan betapa indahnya. Kalau ruh sudah di sana, nggak pengen balik. Lapo nang dunya. Delok sepet kabeh. Ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Oleh karena itu jangan sampai ada anggapan bahwa ruh itu di waktu-waktu tertentu pulang. Apa meneh Ramadan cuti besar. Hari ini balik muli, mangane podo dijemput nang bandara. Mangane ini arep Ramadan kata tiang nopo? Tengku di kuburan lah podo mbek jemput. Lah nek ajenge ndongakno niku kapan mawon saged, wis gak usah ngenteni awal Ramadan, akhir Ramadan, monggo. Setiap saat ziarah kubur niku monggo. Tujuannya zikrul maut dan juga apa? Mendoakan ahli kubur, tapi jangan pakai menentukan waktu. Niku pengalamannya Ustaz Zainal. Rien. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kalau orang sudah masuk ke alam barzakh, siapapun dia, maka kemungkinan cuma ada dua. Dia mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Dan orang yang masuk ke alam barzakh itu paling tidak dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, mukmin. Kedua, kafir. Ketiga, munafik. Niki pembagian tegas nih, 3 kelompok manusia. Nomor setunggal, mukmin. Nalika mayit niku sampun dikubur, mangke piyambakipun disuwun jawab pertanyaan 3 perkara ingkang wau sampun disebutaken kali Pak Yai, Pak. Nggih. Dan niku jane pertanyaan kali jawabane niku gampil napa angel? Gampil napa angel? Gampil sakniki. Nggih. Iki napa apa? Sekarat niki. Cocokane kirang mancep. Sing ten ngriku menawi. Oh niki langsung nyambung ten inggil. Bukan iki. Resolusinya. Hah? Resolusinya. Kebesaran. Iya. Ndi wis gak usah iki ganggu.
Sampean kecap-kecap. Wis ngrungokno mawon nggih. Sampai pundi, Pak? Pertanyaan malaikat mungkar nakir. Nomor setunggal. Buka Abu Dawud nomor 4753 saking riwayat Al-Barra bin Azib. Niki mangke wonten masalah kubur iku riwayat Al-Barra, riwayatipun Abu Hurairah, wonten riwayatipun Anas bin Malik. Monggo. Abu Dawud 4753. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Nabi dawuh, ista'idzu billahi min adzabil qabri. Mintalah kalian perlindungan dari azab kubur. Berapa kali diucapkan? Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Hadis niki dados dalil angsale tiyang maringi nasihat ten kuburan. Soale Kanjeng Nabi mantun ngubur maringi nasihat ten para sahabat. Ista'idzu billahi min adzabil qabri. Lajeng Rasulullah maringi cerita hadis ingkang sahih niki pelajaran dumateng sedaya para sahabat lan kita umatipun. Nah niki napa ceritanya Kanjeng Nabi ini? Monggo. Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan areal pemakaman, dados sing kringi niku napa nih? Halo, sandale, nggih, sandale sing disebutno sandal. Kinten-kinten HP-ne wong sing ngeterno krungu enggak? Halo, krungu napa mboten? Boten wong sing disebutno namung sandal kok, sebab sandal niku nempel ten bumi. Mulane wis gak usah dikeki bocoran. Enten apa boten maringi bocoran? Mayit sira bakal ditakoki malaikat luru mungkar lan nakir, man rabbuka, sapa pangeranmu? Mongko jawaben pangeranmu Allah. Sinten sing maringi bocoran biasanya ngoten iki? Pundi tiange? Saged kringin apa boten mayit iki? Boten. Boten. Wong sing disebutno mek sandal ya sandal. Nggih. Terus lanjut. Saya ulang. Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman, ia akan ditanya, siapakah Rabbmu? Man rabbuka? Apa agamamu? Wa ma dinuk? Dan siapakah nabimu? Wa man nabiyuk? Gampang napa mboten? Gampang. Sakniki. Terus dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukkannya. Datanglah 2 malaikat. Sinten niki namine? Sampun kenal napa dereng? Pengen kenalan? Loh. Nggih, gak apa-apa tak kenal no. Buka Tirmizi nomor 1071. Ya, monggo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Wau saking Al-Barra niki saking Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? apabila mayit telah dikuburkan, atau beliau bersabda, salah satu di antaramu dikuburkan, maka datanglah 2 malaikat
yang hitam dan biru. Wa ya'ti malakani aswadani azraqani. Datanglah malaikat dua aswadani azraqani, artinya yaitu hitam kebiru-biruan niku wernoe awake. Ireng semu biru. Kira-kira ngeri napa mboten? Ngeri napa? Nanti ningali tiang wernoe biru. Nah, niki lho contone sifat dari mungkar lan nakir. Sinten namanya? Namanya siapa? Salah satunya bernama Mungkar dan yang kedua Nakir. Sampun kenal apa dereng? Ah, mungkin nek empun pecah nalika teko mungkar nggih. Coba wis kero kan? Wernoe wis seru ya takono. Mumpung durung takoki takono dhisik. Nek wandi sampai delok wis mengkeret. Terus lanjut. Yang mana? Wis, baik kembali ke Abu Dawud. Sudah kenal kan? Nanti kita kenalan lagi karena ada ciri-ciri yang lain dari mungkar nakir ini. Silakan. Datanglah dua malaikat dan mendudukannya. Kemudian kortanya bertanya, siapakah Rabbmu? Ia menjawab, Rabbku adalah Allah. Iya, niki tiyang mukmin. Nalika ditangleti, man rabbuka? Siapakah Rabbmu? Maka dia akan menjawab, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Apalno saiki? Engko mbulali tagak. Itu jawaban orang mukmin. Yang kedua, kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? wa madinuk? Apa jawabnya? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islam. Tiga. Kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Man bu'itsa fikum? Siapa laki yang diutus kepadamu? Apa jawab orang mukmin? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus, belum selesai ternyata pertanyaannya. Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Wa ma yudrik? Apa yang kau ketahui tentangnya? Apa jawab orang mukmin? Ia menjawab, aku membaca kitabullah. Qara'tu kitaballah. Aku membaca kitab Allah. Terus, aku mengimaninya dan membenarkannya. tubi wa usaddiquhu. Aku mengimaninya dan membenarkannya. Sukses napa mboten? Berhasil napa mboten? Niki tiyang mukmin. Maka terdengarlah suara dari langit. Apa katanya? Inilah makna firman Allah SWT. Allah SWT memantapkan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, kemudian ada suara dari langit, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Qad sadaqa abdi. Sungguh benarlah apa yang dikatakan hambaku. Kalau hambaku berarti siapa yang ngomong ini? Allah. Terus apa lagi? Berilah ia hamparan permadani dari surga. Afrishu minal jannah. Hamparkan permadani dari surga. Bukakanlah baginya pintu menuju surga. Iftah lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu menuju surga. Terus, berilah ia pakaian dari surga. Ilbasu minal jannah. Berilah dia pakaian dari surga. Lantas dibukalah pintu dari surga itu, hawanya masuk ke alamul barzahnya. Lanjut. Kemudian Nabi SAW berkata, saat itu didatangkan untuknya wewangian surga dan kuburnya diluaskan seluas mata memandang. Iya, diluaskan. Wa wasa' qabrahu madda basari. Diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Nun sewu, sejauh mata memandang niku pinten meter? Halo. Nun sewu sih. Memandang di sini memandang nopo? Hah? Sejauh mata memandang nopo? Lah nek memandang bulan lah, kadoan lah, entek kabeh kuburan liyane. Hah? Nih. Belum ada penelitian sejauh memandang itu berapa kilometer. Memandang niku sami-sami menungso. Dados nenten tiyang melampa, mlaku. Ayo terus cilik. Wes.
arep gak ketok, wis mandek kok, tak ukure. Nah niku sejauh mata memandang. Mbok piro? Dereng nate neliti nggih. Memandang sesama manusia dari kejauhan. Termasuk panjang atau tidak itu? Panjang termasuk. Lah niki nek ten riwayat Al-Barra bin Azib, nek ten riwayat Abu Hurairah niku benten malih. Berapa luasnya? Kembali ke Tirmizi 1071. Kedua malaikat itu berkata, apa yang kamu katakan tentang lelaki ini, yaitu Nabi Muhammad SAW? Mayit menjawab seperti sebelum ia mati. Dados mayit niku jawab persis saderenge piyambakipun pejah. Jawabanipun niku berarti tergantung napa? Iman lan takwane, sanes kejeniusannya, kecerdasannya nggak akan bisa. Jadi tergantung iman dan takwanya. Terus Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Muhammad abduhu wa rasuluh. Kemudian dia ucapkan apa? Aku bersaksi bahwa tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mayit niku syahadat niki jawaban variasi niki. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Enten sing jawab kados ngeten. Sesuai pertanyaannya. Sebab malaikat niku makhluk ingkang gadai akal. Dados kadang pertanyaanipun niku napa? Improve, dikembangkan. Enggak baku, kadang ditambah. Kadang dikembangkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Nanti contohnya ada lagi. Kadang-kadang pertanyaannya itu di luar dugaan. Karena beliau adalah makhluk yang berakal. Tapi semua beres kalau iman dan takwanya benar. Kemudian apa katanya? Kedua malaikat itu berkata lagi, Apa katanya? kami tahu engkau akan berkata begitu. Terus Kemudian diluaskanlah kuburannya, lebar dan panjangnya 70 hasta. iya, tuluhu lebarnya ternyata dan panjangnya ya, wa arduhu tuluhu wa arduhu sama. Berapa tadi? 70 hasta. Sab'una dira'an, 70 hasta. Kalau 70 hasta, 1 hasta setengah meter, berarti berapa meter? 35 meter. Bertentangan apa mboten kali sing pertama wau? Bertentangan apa mboten? Mboten bertentangan. Ini menunjukkan apa? Antara yang paling kecil sampai yang paling panjang, yang paling pendek sampai yang paling panjang. Dados minimal diluasakan pinten, Bang? 35 meter atau 70 hasta. Maksimal berapa? Sepanjang Sejauh mata memandang. Lajeng napa? Dawuhipun malaikat serta diserangi cahaya, lalu diucapkan kepadanya, tidurlah. Tidurlah. Dikongkon turu. Dikongkon turu. Nun sewu. Tilem turu niku napa, Pak? Turu niku napa, Pak? Ya istirahat. Biasanya istirahat niku napa? Tiang sing napa? Sing capek katok, sing pegel. Nggih, berarti tiang gesang ten donya niku katok napa mboten? Capek enggak orang hidup di dunia ini? Kita ini beribadah capek enggak? Lho kok kan sing jawab? Asline capek, pegel kabeh, Pak. Saking imane jenengan iku sing kuat. Contoh salat iku pegel mboten? Enak-enak turu. As-salatu khairum minan naum. Dikongkon salat, dikongkon tangi budal masjid. Engko gak suwe nak tandang gawe matun. Gak matun nang kene rek nang ndi? Nang segoro, nggih kan? Adzan, kongkon salat. Sampai nang tengah-tengah segoro ya kongkon salat. Pegel gak suwe asar. Mari asar maghrib, mari maghrib isya niku sik salat, durung poso nih.
poso saulan muput, durung poso sunnah, durung ngebekti nang wong tuwa, durung haji, durung umroh, maca Quran. Saya capek kita ini. Makanya kata malaikat apa? Nam, tidurlah. Dikongkon istirahat. Tapi nopo terus malaikat? Lanjut. Mayit itu non sewu. Terus mayit niku dikongkon turu. Nopo kepinginane mayit iki? Mayit itu berkata, apa katanya? aku mau pulang kepada keluargaku dan memberitahukan keadaanku kepadanya. Arji ila ahli fa ukhbiruhum. Aku pengen balik ke keluargaku dan mengabarkan kepada mereka bahwa hidupku di sini enak. Niki kepinginnya mayit iku ngoten, Pak. Pengen balik ngandani. Nek aku nang kene iki enak. Tapi nopo terus si para malaikat? Kedua malaikat berkata, apa katanya? tidurlah. Nah, tidurlah. Seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan. Karena umatil arus seperti tidurnya pengantin katanya. Semeret turune pengantin, Pak. Wis lali. Ulang ono maneh. Iki sing durung pengantin kok pringas-pringis, kon durung tau turune pengantin. Hah? Disuruh tidur. Tidurnya pengantin. Ya napa turune pengantin niku, Pak? Maaf, terasa lama apa terasa sebentar? Terasa sebentar. Dik, lah kok wis isu? Kok gak kerasa? Kurung apa-apa. Kurung apa-apa. Wis duwe anak 5 durung apa-apa. Nah, ya, jadi terasa sebentar. Orang kalau nikmat itu sebentar, Pak. Tahu-tahu apa? Loh, lah wis kiamat. Sudah dibangkitkan di padang mahsyar, padahal dia berada di tempat itu ribuan tahun dia tidur. Tiang niku nek diparingi nikmat mboten krasa. Contoh, semerep Ashabul Kahfi diturukno ten goa pinten taun? 300 tahun ditambah 9 tahun. Napa terus nalika diparingi urip ditangekno kali Allah, ngomong sak koncoan, ya arek awak dhewe nang kene iki gak suwe, mek koyo sedina nek gak setengah hari. Nggih napa mboten? Seperti sehari atau seperti setengah hari, padahal wis 300 tahun. Kenapa? Karena tidurnya nikmat. Makanya banyak orang-orang yang berada di alam barzah sudah ribuan tahun. Bisa jadi dia kalau dapat nikmat seperti ini gak terasa. Makanya nikmat kubur itu ada kalanya mayit dikongkon turu. Ada kalanya dikongkon melaku nang surga miber ambek manuk warna ijo. Jenengan milih pundi kira-kira? Halo. Senengane nglencer gitu. Ya, itu nikmat kubur itu seperti itu. Lho niki dados tiyang mukmin sing saged jawab pertanyaan mungkar nakir dadi angsal nikmat kados ngoten niku wae. Nah, nomor kali kan 3 nggih mukmin. Terus nomor kali nopo? Kafir. Saniki ya napa nek tiyang kafir iki? Ayo buka kembali Abu Dawud, siap-siap bengok. Silakan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, jika seorang yang kafir meninggal dunia, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian saat itu datanglah 2 malaikat dan mendudukkannya. Keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Man Rabbuka? Siapakah Rabbmu? Napa jawabannya tiyang kafir? Ia menjawab dengan teriakan yang keras, mosok ngono. Ojo dirubah. Ya, apa adanya. Ayo. Apa jawabnya? Gak kuat. Ayo. Siapakah Rabbmu? Ia menjawab dengan, aku tidak tahu. Nah, lulus audisi. Iku sing asli tulisannya ngono.
mau digenti dengan teriakan yang keras. Sono. Dalam hadis tersebut disebutkan orang kafir ketika ditanya man rabbuka, yang kedua wa man nabiyuka, yang ketiga wa ma dinuk, semua jawabannya apa? Teriakan yang keras. Dia menjerit sekencang-kencangnya. Diakhiri dengan kalimat la adri. Nek jare wong kene mbok. Kira-kira malaikat takok dijawab mbok, mangkel napa mboten? Halo. Lihat nanti bagaimana hasilnya. Itulah jawaban orang kafir. Apa yang terjadi? Fayunati munadin minas sama, terdengarlah suara dari langit. Apa katanya? Setelah itu terdengar suara dari langit, ia telah berbohong. Qad kadzdzaba, dia telah dusta. Kemudian, berilah hamparan permadani dari neraka. Afrishu minan nar, Berikanlah pakaian dari neraka. Ilbasu minan nar, dan bukakanlah pintu neraka untuknya. Iftah lahu baban minan nar ilan nar, bukakan pintu menuju ke neraka. Lantas apa yang masuk ketika itu? Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, setelah itu didatangkan untuknya rasa panas dan baunya neraka, dan kuburnya disempitkan hingga tulang belulangnya berhimpitan. Terus dia disiksa setiap hari sampai hari kiamat. Apa siksanya? Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa saat itu ia akan dibelenggu dalam kondisi buta. Dibelenggu dalam kondisi buta dan bisu. Kemudian dia disiksa dengan sebuah alat yang jika alat tersebut digunakan untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. Mirzabatun min hadidin, mirzabah, palu yang terbuat dari besi, yang palu ini jika dipukulkan ke gunung akan menjadi debu, hancur berantakan. Berarti malaikat mungkar nakir niku beton apa? Nah, sampun semerep sifate nggih, wernae biru, nggawa palu. Nggih. Aja macem-macem mbek palune mungkar nakir. Gunung dadi awu. Cuman saiki supaya arek-arek cilik iku gak ngerti malaikat mungkar nakir sifat-sifatnya seperti apa, digawe film supaya apa? Ngelemurno arek-arek iki akidahe cek menyimpang, dibuatlah film Thor. Thor. Nek karo takok opo tumu. Ya, senjatae apa iki? Palu, hulu kae gak kuat ngangkat ya. Iku mbujuki supaya apa? Nyelemurkan cerita yang sebenarnya bahwa ada malaikat itu dibekali dengan palu yang jika dipukulkan di gunung dia akan hancur. Itulah malaikat mungkar nakir, dan itulah yang akan dilakukan kepada orang-orang kafir. Yang ketiga, sinten? Kafir sampun. Terakhir munafik. Nun sewu, munafik niki muslim napa mboten? Muslim napa mboten? Muslim. Nek kafir itu karena mboten belajar, iso emek bengok lan terakhir saya tidak tahu. Tapi kalau munafik karena nate belajar, wong ngaku Islam, jawabannya niku sik dawa. Nalika ditangleti malaikat man rabbuka, iku dawa jawabane. Jenenge munafik. Kembali ke 1071 Tirmizi, riwayat Abu Hurairah. Kalau mayit itu orang munafik, amal munafik, terus maka ia akan menjawab dengan berkata, apa katanya? Bentar. Kalau mayit itu orang munafik, maka ia akan menjawab dengan berkata, aku mendengar orang-orang mengatakan demikian, maka aku pun mengatakan seperti yang mereka katakan. Aku tidak tahu. Iya,
Dia mengatakan, sami'tun nasa yaqulu kadza wa kadza wa aqulu kadza wa kadza. Aku mendengarkan orang-orang mengatakan begini dan begitu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama. Aku pun mengatakan begini dan begitu. La adri, aku enggak tahu. Itulah jawaban orang munafik. Seisok jawab dua, tapi tetap apa yang terjadi? Apa yang dilakukan malaikat? Kedua malaikat itu berkata, aku tahu kamu akan menjawab seperti itu. Lalu dikatakan kepada bumi, jepitlah dia. Maka bumi menjepitnya sehingga tulang rusuknya remuk, dan ia terus-menerus dalam siksaan tersebut sampai Allah membangunkannya dari tempat siksaannya itu. Iya, berarti siksaan itu ngantos dinten kiamat terus niki. Kecuali kalau memang ada cara-cara untuk meringankannya, yaitu doa-doa orang yang masih hidup, itu bisa meringankan dari siksa kubur seseorang. Tapi inilah yang akan didapati oleh orang munafik. Dalam riwayat Anas bin Malik, bukan hanya disiksa, tapi sebelum dia dipukul dengan godam dari besi itu, malaikat itu membantah ucapannya. Apa kata malaikat? Membantah ucapan munafik. Buka Bukhari 693. Yes. Dari Anas radhiyallahu an ia berkata, Apa katanya? Nabi SAW bersabda, Apa sabda beliau? apabila mayat seseorang telah diletakkan di dalam kuburannya dan kawan-kawannya telah pulang, kendati pun dia mendengar bunyi trompa mereka, dua orang malaikat datang kepadanya lalu mendudukkannya dan menanyainya. Tanyanya, bagaimana mendapat engkau terhadap orang ini, yaitu Muhammad SAW? Ini hanya salah satu pertanyaan. Sebetulnya ada 3 ya. Ini hanya mewakili tentang Nabi Muhammad. Apa jawabnya? Mayat menjawab, aku mengakuinya bahwa dia hamba Allah dan Rasulnya. Kata malaikat, lihatlah tempat engkau di neraka, Allah menukarnya bagimu dengan tempat di surga. Terus Nabi SAW kata Nabi SAW, dia melihat tempat itu kedua-duanya. dia melihat tempat itu kedua-duanya. Malaikat mengatakan, lihat ini kaplingmu yang di neraka, Allah tidak mengizinkan. Allah mengizinkan tempat kaplingmu yang di surga. Apa maksudnya? Tiang niku nun sewu Bapak Ibu sampun gada kapling kali. Kapling setunggal ten surga, kapling setunggali meliten neraka. Mangke nek mlebet neraka, kapling senten surga niki diwarisi kali ahli surga. Kinten-kinten jenengan gadah kapling ten donya, direbut tiyang, ngamuk napa mboten? Halo. Ngamuk napa mboten? Sinten sing diceluk? Siji. Nyeluk sinten jenengan? Polisi. Loro. Pak Lurah. Pak Lurah diteluk ya. Telu. Nek duwe-duwe nyeluk sapa maneh? Pengacara. Kowe diceluk kabeh. Iki kapling nang donya diserobot tiang. Nun sewu, nek gak ada kapling ten surga direbut tiang, jenengan ngamuk napa mboten? Halo. Salamu dhewe. Kok sampai direbut uang gara-gara mlebu neraka. Terus tiang mangke nek mlebet neraka, kaplinge sing ten surga niku dipendet kali ahli surga. Sebab kita sedaya niki masing-masing gadah kali kapling ten surga kali ten neraka. Pun didalile Ibnu Majah nomor 3519 insyaallah. Terakhir di bab ketiga Ibnu Majah. Ya. Ya, silakan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali ia mempunyai dua tempat. Dua tempat di mana? Satu tempat di surga dan satu tempat lagi di neraka. Satu tempat di surga dan satu tempat di neraka. Sedoyo nggak ada nih. Terus, Maka jika ia mati lalu masuk neraka, maka penghuni surga akan mewarisi tempatnya. itulah makna firman Allah. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 10. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Tapi diawali dengan ulaika humul warithun. Apa katanya? Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi surga. Lah, sakniki nek mlebet swarga, kaplinge sing ten neraka diwarisi sinten? Ahli neraka. Ngamuk napa mboten jenengan? PN. PN. Gratis. Berarti tiyang niku ten donya niku asline ngurus napa? Kula jenengan iki bendinten niku lho ngurus napa jane? Ngurus kaplingan kula jenengan iki. Bendinten niku ngurus kapling ten surga, syarate napa? Cuman kali. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Nggih kan? Anna lahum jannat. Beri kabar gembira mereka. Yakni untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Niki syaratnya namung kali nek ngurus kapling niku. Bagi mereka disediakan surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Amanu wa amilus shalihat. Imannya benar, akidahnya benar, jauh dari syirik, kufur, jauh dari khurafat, jauh dari takhayyul, jauh dari amalan. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh apa? Amal yang al-mutaba'ah, sesuai tuntunan, jauh dari bid'ah. Itu cara ngurus kapling. Salat, tiang salat itu ngurus apa? Amal soleh apa betul? Amal soleh niku ngurus kapling apa betul? Ngurus kapling. Menuntut ilmu kados ngeten iki termasuk amal soleh apa betul? Ngurus napa niki? Niki ngurus kapling niki. Mila jenengan nek ditangleti ya cak nang ndi? Kau usah ngate gaya-gaya taklim ngaji, kau usah waran apa? Ngurus kapling. Nang ndi cak ngurus kapling? Kapling apa? Meneh budal. Nang di mana? Ngurus kapling. Jarno cek panas. Sampeyan iki bendina ngurus kapling cakene tangan. Kepengin melok ta? Ayo tak jak. Arep tibake nang Turki. Makanya tadi malaikat mengatakan apa? Inilah kaplingmu yang di neraka. Allah tidak melegalkannya. Dan inilah kaplingmu yang di surga. Allah melegalkannya. Dados sertifikasi legalitas kaplingnya itu yang di surga. Maaf, baik yang di neraka atau di surga itu diketahui setelah masuk alam apa? Alam barzah. Malaikat mungkar nakirlah yang menunjukkan mana yang dilegalkan oleh Allah, kaplingnya yang di surga atau kaplingnya yang di neraka. Diulangi coba kalimatnya. Inilah tempatmu di neraka. Lanjut. Kata malaikat, lihatlah tempatmu di neraka. Allah menukarnya bagimu dengan tempat di surga. Terus kata Nabi SAW, dia melihat tempat itu kedua-duanya. adapun orang kafir dan munafik, lanjut. Adapun orang kafir dan orang munafik berkata, Apa katanya? aku tidak tahu. La adri. Terus, Aku hanya berkata apa yang dikatakan orang. aqulu ma yaqulun nas. Aku berkata apa yang dikatakan manusia. Lalu kemudian Kata malaikat,
engkau tidak pernah mempelajari dan membaca. Nah, ini bantahan malaikat ketika dikatakan aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang. Orang mengatakan begini, aku mengatakan begini. Orang mengatakan begitu, aku mengatakan begitu. Maka dibantah oleh malaikat, la daraita wala talaita. Kenapa kau tidak mau belajar? Kenapa kau tidak mau membaca? Inilah orang yang tidak mau belajar agama ketika hidup di dunia, sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Nang dunyo mek anut gru biu. Wong ngalor melok, wong ngidul melok ngidul. Hidupnya di dunia mung norok bun. Kok eru jenengan Pak? Ya. Lu ulangi. Tretan gitu. Hidupnya hanya ikut-ikutan, gak mau belajar. Dibantah oleh malaikat. Akhirnya dia gak bisa menjawab pertanyaan malaikat itu. Apa yang dilakukan? Maka dia akan dipukul dengan apa? Lanjut. Lalu orang itu dipukulnya dengan pukulan besi di antara kedua telinganya, sehingga orang itu berteriak sekeras-kerasnya dan didengar oleh orang sekelilingnya selain manusia dan jin. Illa tsaqalain, kecuali dua makhluk yang tidak bisa mendengar jeritan dan lolongan siksa kubur. Siapa? Manusia dan jin. Berarti malaikat sakit mireng napa mboten? Berarti kewan sakit mireng napa mboten? Wedhus, sapi sakit mireng napa mboten? Saged. PT mangane kadang wong ngubur iku lho lha apa nggawa PT barang iki. Beke gawe tanda iki disiksa apa gak diculno pitike mangane mencolot melayu. Embul. Tradisi. Ada enggak seperti itu? Iya. Nah, biasanya ayame mau apaan Pak? Pengalaman rebutan dia diculno ayame direbut nani. Jadi semua makhluk bisa mendengar kecuali dua, manusia dan jin. Dan seandainya manusia bisa mendengar, kira-kira masjid rame enggak? Rame. Masjid rame enggak? Salat subuh koyok salat apa? Tapi itulah Bapak Ibu ujian buat kita. Allah tidak memperdengarkan adanya azab kubur, tapi itu pasti. Makanya wis gak usah ngerekam azab kubur, gak usah. Kadang-kadang nang YouTube iku nggawe konten HP dilebokno nang kuburan. Ya kan? Lapo gak usah. Kenapa? Kita ini cukup keimanan kita dengan apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu, walaupun untuk membuktikan enggak perlu. Kenapa? Karena tidak akan mampu mendengar. Sudah nas. Dan itu bisa terbalik. Ada orang-orang yang tidak suka kepada agama, ya, orang-orang komunis juga ngerekam di kuburan. Tapi apa kesimpulannya? Mana? Enggak ada kok, enggak ada suara apa-apa kok. Mana sama ajalnya jangkrik kan? Itu contoh. Berarti apa? Semakin mempertegas, menguatkan keimanan orang-orang kafir bahwa azab kubur tidak ada. Enggak perlu. Cukup kita beriman dengan apa? Qala Allah wa qala Rasulullah. Firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus memiliki semangat untuk menghindari berbagai macam sebab-sebab kenapa orang disiksa di kubur itu. Secara preventif hindari. Dengan cara apa? Berdoa kepada Allah. Karena kita diajarkan doa sebelum kita salam, disampaikan oleh Nabi, jika kau setelah bertasyahud, mintalah perlindungan dari 4 perkara. Riwayat Abu Hurairah, buka Muslim 545. Mugi-mugi sedaya sampun hafal dan istiqomah diamalaken saderenge salam. Nggih. Napa
napa mawon niku tungane. Silakan. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? apabila kamu tasyahud, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 macam perkara. Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Jika selesai kalian melakukan tasyahud, maka berlindunglah kalian dari 4 perkara. Kemudian Nabi membaca doanya. Apa itu? Kemudian beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabin jahannam, Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari siksa jahannam. Terus, wa min azabil qabri, dari siksa kubur. Ya, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah keburukan munculnya Dajjal. Nomor 2 di situ, wa min adzabil qabri. Ini cara preventif agar terhindar dari azab kubur. Yang kedua, di samping berdoa apa? Amalkan amaliyah yang dituntunkan oleh Nabi untuk menghindar azab kubur. Apa yang dilakukan? Amalkan bacaan surah Al-Mulk setiap hari, setiap malam sebelum tidur. Kenapa? Karena Al-Mulk, surah Tabarok itu disebut oleh Nabi Al-Mani'ah. Apa Al-Mani'ah? Pencegah. Buka Tirmizi 2891. (2891). 2891, insyaallah. Kain, Ustaz. Batas kain, bukan. Bukan batas kain. Tirmizi. Masya Allah. Apa? Keliru. Buka apa? An-Nasa'i. Bukan. Ibnu Majah. Iya. Alhamdulillah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat surat yang terdiri dari 30 ayat. Inna fil Qur'an suratan. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada satu surah. 30 ayat. Jumlahnya 30 ayat. Kenapa? Lanjut. Surat itu dapat memberikan syafaat kepada seseorang hingga diampuni dosanya. Syafaat li rajulin hatta ghufirolah. Dia dapat memberikan syafaat bagi para pembacanya hingga dia diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini, yang dimaksud diampuni di sini yaitu diringankan dari azab kubur, bahkan mencegah dari azab kubur. Karena amalan ini dilakukan setiap hari. Nabi SAW selalu mengamalkan 2 surat sebelum tidur. Apa? Al-Mulk dan As-Sajadah. Dan Al-Mulk ini disebut oleh Nabi Al-Mani'ah. Surat apa tadi disebutkan? Lanjut. Wahiyya, yaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, amalkan. Oke, ya sejenak. Ya. Amalkan setiap hari surah Tabarak ini. 28. Ternyata kenapa? 2892 itu ada. 2892. Baca, silakan. Sajadah sama Al-Mulk. Boleh, silakan baca. Melengkapi hadis itu. Dari Abu Az-Zubair, dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur hingga membaca Alif Lam Mim Tanzil, yaitu sajadah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu Al-Mulk. Itulah yang diamalkan Nabi setiap hari sebelum tidur. Nah, ini pendekatan sebelum terjadi, preventif. Ada lagi pendekatan preventif bukan dengan melakukan amal, tapi apa? Meninggalkan dosa.
meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menjadi penyebab siksa kubur. Nah ini yang mau kita bahas. Ket mau dulu muqaddimah. Apa sebab-sebab siksa kubur? Pertama, syirik. Aja nglakoni syirik. Sing gede yo sing cilik. Syirkul akbar, syirkul asghar. Syirik besar ada 4. Syirkul dakwah dalam berdoa, syirkul niat dalam niat, syirkul ta'ah dalam ketaatan, syirkul mahabbah dalam kecintaan. 4 syirik ini membatalkan syahadat, keluar dia dari Islam, murtad. Demikian pula syirik kecil ada 2, syirkul zahir wa syirkul khafi. Syirik yang tampak, bersumpah menyebut nama selain Allah, dan syirkul khafi contohnya riya. Itu termasuk. Sing nomor kali apa? Kufur. Kufur besar atau kufur kecil? Kufur besar ada 5. Kufur takdzib karena kedustaan. Kufur al-ibah wal istikbar karena sombong. 3. Kufur raib atau syak karena ragu-ragu dalam agama. Yang keempat, kufur nifak karena kemunafikan. Yang kelima, kufur al-i'rad, berpaling dari agama Allah. Niki kufur besar, keluar dia dari Islam. Termasuk juga kufur kecil apa? Al-kabair. Seluruh dosa-dosa besar itu kufur kecil, tapi tetap walaupun kufur kecil dia adalah al-kabair, dosa besar. Hindari semua itu. Termasuk yang disebutkan Nabi dalam hadis Bukhari. Coba dibuka nomor 712. Ada 4 dosa yang disebutkan Nabi, bahwa 4 dosa ini penyebab orang disiksa dalam kuburnya, dan 4-4-nya adalah dosa besar. 712. Nabi itu biasanya Pak Bu, kalau habis sholat itu bertanya, habis sholat subuh bertanya kepada sahabat, siapa tadi malam yang bermimpi? Ada sahabat, saya. Diceritakanlah mimpinya. Setelah diceritakan, Nabi ngomentari, Masya Allah. Suatu hari Nabi bertanya, siapa tadi malam yang bermimpi? Gak ada yang jawab. Nabi sendiri justru menjawab, sayalah tadi malam yang bermimpi. Lantas Nabi menceritakan mimpinya. Dalam mimpi itu beliau diajak oleh 2 orang yang perawakan tubuhnya seperti kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Diajak kemana? Pergi ke negeri suci Baitul Maqdis. Di dalam perjalanan itulah Bapak Ibu ditunjukkan tamsil tentang siksa-siksa kubur. Baik, sudah ketemu? 1297. Sudah. Silakan. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu ketika setelah sholat Nabi SAW menghadapkan mukanya kepada kami lalu bersabda, siapa di antara kamu yang bermimpi semalam? Kata Samurah, siapa yang bermimpi? Diceritakannya mimpinya itu kepada beliau. Kata beliau, Masya Allah. Kemudian pada suatu hari beliau bertanya pula, adakah di antara kamu yang bermimpi semalam? Jawab kami, tidak. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku bermimpi semalam. 2 orang laki-laki datang kepadaku, lalu keduanya memegang tanganku dan membawaku ke negeri suci, yaitu Yerusalem. Di sana aku melihat seorang sedang duduk dan yang seorang lagi berdiri dengan sepotong besi berkait atau kalut di tangannya. Lalu para sahabat kami dari Musa menceritakan, laki-laki itu memasukkan kalut ke pipinya sampai ke kudu. Niki sing nomor setunggal ibu bapak. Dados enten tiyang sing lenggah setunggale jumeneng berdiri di belakangnya. Niku beto wesi sing bengkok lincip. Kados gantungane gantungane sing lincip niku. Gantungane daging. Ngeri napa mboten? Lah niku sing lincip niku dicoblosno ten pipine ngantos tembus ten napa? Tengkuk niku napa, Pak? Kuduk. Jitok.
sampai tembus ke belakang. Sampun sing tengen, sing kiwa. Lah kali-kali ini sampun melebet ngantos jitoke niki ditarik, disatukan. Niki nomor setunggal. Tamsil siksa kubur. Sinten sing disiksa kados ngeten iki? Lanjut. Kemudian ditusuknya pula pipinya yang sebelah seperti itu juga, sehingga kedua pipinya itu bertemu. Kemudian pipinya itu kembali pula seperti biasa. Begitulah perbuatan itu dilakukannya berulang-ulang. Aku bertanya, apakah ini? Maza katanya. Famaza, ini apa ini? Kenapa kok seperti ini? Nabi bertanya. Lantas apa kata malaikat? Keduanya menjawab, teruslah berjalan. Intoliq, teruslah berjalan. Nanti ku jelaskan. Maka Nabi berjalan terus. Kemudian menjumpai yang kedua. Lanjut. Maka kami berjalan terus hingga bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang tidur menelentang, dan seorang lagi berdiri dekat kepalanya memegang sebuah batu. Enten tiang jaler melumah, nggih. Terus enten sing ngadeg tendukur niku beto watu kewedhe Sama dengan. diapakan batunya itu. Lanjut. Maka dilemparnya kepala orang yang tidur dengan batu itu lalu pecah. Terus sirai tiang niku sing turu ngelumah niku diantem kali watu ngantos pecah. Watune niku mencelat. Dipondot. Mantun dipondot, balik malih. Lah kok oto malih sirai? Dipecah malih, mencelat malih, dipondot malih, dan balik oto malih, dipecah malih. Ngoten terus Sampai kiamat. mila Kanjeng Nabi tanglet. Maza opo iki rek? Lanjut. Dan batu terpelanting. Si laki-laki itu pergi mengambil batunya, tetapi belum sampai ia kembali ke tempatnya semula, kepala yang pecah tadi telah kembali seperti biasa. Perbuatan semacam itu dilakukannya terus menerus. Siapa ini, tanyaku? Jawabnya, teruslah berjalan. Intoliq, teruslah berjalan, kata dua orang tadi. Terus Kami terus berjalan dan bertemu dengan sebuah lubang semacam tungku. kados dapur, nggih. Terus Di atasnya sempit dan di bawahnya lapang. dukure sempit, ngisore ombo. Sinten lebete niku? Dan di dalamnya api bernyala-nyala. Waktu mereka dekat ke api yang terus naik ke atas, mereka hampir terlempar keluar. Dados teng lebete niku kata tiang jaler estri muda dicampur dadi siji, mari ngono wonten geni saking ngandhape. Nalika geni niku mombol, tiang niku semburat sedaya. Ngantos medal saking pucuke niku sing ngalit niku. Nalika genine niku napa? Mati mlebet malih. Terus kados ngoten diobong tiang niku. Niki nomor pinten niki? Nomor 3. Nggih, terus. Dan apabila api padam, mereka jatuh ke bawah. Di dalamnya ada kaum pria dan wanita bertelanjang. Aku bertanya, siapa pula ini? Sahutnya, berjalanlah terus. Kami berjalan terus hingga sampai ke sebuah sungai darah. Nah, niki sing kepapat. Nggih. Seorang laki-laki berdiri di tengah sungai itu, dan di pinggirnya ada pula seorang laki-laki memegang batu. Dados Nabi melihat apa? Sungai, kali, tapi toyone niku geteh. Nggih, geteh lah. Bojonegoro lah. Hah? Kene geteh apa geteh? Hah? Aku lak melok wong kene arek wayahe ngene. Getih nama getih, Pak. Weteng ngeleh. Oh, getih. Getih. Darah sungai, nanah dan darah. Ada orang berenang-renang di sungai darah itu. Dia hendak keluar dari tempat itu, tapi apa yang dilakukan oleh orang yang berdiri di atasnya? Disumpal mulutnya dengan batu, kembali lagi ke tengah. Dia cari jalan yang di tempat lain, disumpal dengan batu, kembali lagi ke sungai darah itu. Terus seperti itu dia disiksa, gak bisa keluar dari sungai darah itu. Lanjut. Apabila orang yang di dalam sungai hendak keluar, ia dilempar mulutnya oleh orang yang memegang batu di pinggir sungai, dan batu pelempar yang memantul dapat ditangkap kembali oleh si pelempar. Demikian seterusnya. Tiap kali orang yang dalam sungai hendak keluar, dilempar orang mulutnya dan ia kembali ke tempat semula.
Tanyaku, siapa pula itu? Baik. Jawabnya, teruslah berjalan. Baik, langsung jawabannya aja, cari, melompat ya, karena itu hadis itu masih panjang. Bagaimana penjelasan dari dua orang yang ternyata di akhir hadis ini dua orang ini mengaku, saya adalah Jibril dan aku adalah Mikail. Ternyata yang ngajak Nabi dalam mimpinya itu siapa? Malaikat Jibril dan Mikail. Maaf, mimpi Nabi itu benar apa benar? Benar. Benar, wahyu. Terus, bagaimana penjelasan beliau? Langsung. Kataku, telah Tuhan bawa aku keliling malam ini. Sekarang ceritakanlah kepadaku apa yang telah kulihat sejak tadi. Jawab keduanya, oke, baiklah. Oke, ya, baru aja ditambahin lah. Nek gak dikorupsi atau ditambahin. Jawab keduanya, ya, baiklah. Terus, kebiasaan penyiar itu apa? Ayo. Oke. Adapun orang yang menusuk pipinya, ialah orang pembohong. Iya, dia adalah kadzab, para pendusta. Wong sing sering ngapusi, sing hobi bujuk, iku bakal disiksa nang kuburan. Hati-hati, tukang bujuk, tukang ngapusi, hati-hati. Iki biasanya sing suka ngapusi sinten ngene. Lanang kok wedok. Rungokno Pak. Hati-hati. Bohong ya. 1, 2. Ia menceritakan kebohongan, lantas diterima orang dan tersiar kemana-mana. Begitulah ia diperlakukan sampai hari kiamat. Terus, orang yang Tuhan lihat kepalanya pecah dilempar dengan batu. Siapa mereka yang dipecah kepalanya dalam kondisi tidur terlentang itu? Ialah orang yang diajarkan Allah kepadanya Al-Quran. Allah telah mengajarkan kepadanya Al-Quran. Akan tetapi lantas ia tidur saja malam hari dan tidak pernah mengamalkannya kalau siang hari. Tidak dibaca Al-Quran itu dan tidak diamalkan. Pengitur awan yo gak ngamalno. Ingat, kalau kita diberikan oleh Allah kemampuan membaca Al-Quran, selalu kita baca. Terus setiap hari harus dibaca. Kenapa? Kalau kita melalaikan Al-Quran, tidak membacanya, padahal Allah memberi kemampuan kita membaca, ini siksanya. Dipecah kepalanya sampai hancur berantakan terus sampai hari kiamat. Yang ketiga, orang-orang yang Tuhan lihat berada di dalam lubang ialah orang-orang pezina. Para pezina, mereka akan dikumpulkan laki perempuan dibakar dalam tungku api sampai hari kiamat. Yang keempat, orang-orang yang berada di dalam sungai ialah orang yang memakan riba. Iya, orang yang ada di dalam sungai adalah orang yang makan riba. Dia akan berenang-renang di sungai darah dan mulutnya disumpal dengan batu. Sebelum dia di akhirat dibangkitkan seperti orang gila karena tekanan, karena seperti orang kemasukan syaitan. Di alam barzah dia sudah disiksa. Hati-hati. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, pokoknya seluruh dosa besar itu penyebab siksa kubur. Seluruh. Bahkan ada dosa-dosa kecil yang bukan dosa besar, tapi sebagai penyebab siksa kubur. Apa itu? Buka Bukhari. Ini. Ya, itu kalau di KBC 146 kalau nggak salah. Coba. Kalau nggak 149. Nabi ketika melewati sebuah kuburan, ternyata di tempat itu ada 2 kuburan disiksa. 149. 149. Iya, silakan baca. Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menceritakan. Apa katanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui sebuah kebun di Madinah atau di Mekah. Lalu kedengaran oleh beliau suara 2 orang sedang disiksa dalam kuburnya. Apa sebab 2 orang ini disiksa? Bapak Ibu, dengarkan. Apa sebabnya? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
keduanya disiksa bukanlah karena dosa besar. Iya, keduanya disiksa laisa fi kabirin, bukan karena dosa besar. Apa sebabnya? Satu, kemudian Nabi melanjutkan perkataannya, yang seorang disiksa karena kencing di tempat terbuka. iya, la yastatiru min baulihi, yaitu orang yang tidak mencegah dirinya dari bekas air kencingnya. Mungkin air kencingnya ini terkena di pakaiannya atau ke tubuhnya dan tidak sempat atau tidak dibersihkan, akhirnya dipakai untuk sholat. Ini penyebab orang disiksa di kuburnya. Milo, para bapak ibu, hati-hati dengan air kencing. Ya, terutama laki-laki atau perempuan biasanya. Sing biasa nguyu sak gon-gon. Ya kan? Kadang mepet Wit, tembok, bodong, kok macem-macem jawabannya. Kok ono sing tanduran, ono ban. Ketokane tergantung profesi. Hati-hati. Kadang-kadang kalau sudah kebelet sanggon-gon, ya. Dan kalau sudah seperti itu, istinjanya nggak bener. Jangankan di jalan, di luar, maaf. Seandainya kita ini di ruang tertutup, di situ ada kloset, ada WC, itu pun laksanakan dengan benar. Ikuti tuntunan sunnah. Kalau bisa itu apa? Buang air itu jongkok. Kalau pakai celana, celananya dilepas, digantung, semua dilepas, pakaian atasnya diangkat, mendekat ke bumi, jongkok, eksekusi. Jangan kita ini kadang-kadang menggampangkan. Maaf, apalagi zaman sekarang, Pak. Ada alat kotak sehingga orang itu pipisnya berdiri. Itu apa namanya itu, Pak? Apa itu? Urinoir. Nggih. Niku 10 tahun kepungkur niku dereng nate enten. 20 tahun ya. Belum ada itu. Sekarang nggak tahu siapa yang mengawali masuk ke Indonesia. Akhirnya orang pipisnya nggak sesuai tuntunan sunnah, berdiri. Lah kalau sudah berdiri ini es kadung kebelet nun sewu, powernya tinggi nggak? Nek wes powernya tinggi, muncrat nggak betul? Bisa jadi terkena celananya, terkena sarungnya, terkena tubuhnya, dan dia tidak sempurna. Tapi kalau coba masuk ke kamar mandi, dia bisa membersihkannya dengan baik. Wong kadang-kadang mlebu kamar mandi ae ngoyo sik kadang ngadeg. Ikuti tuntunan sunnah. Ini penyebab siksa kubur. Makanya jangan sampai nun sewu ya, kalau ada masjid itu pakai yang kotak buat apa? Buat pipis. Perbanyak itu kamar mandi ya, kamar kecil yang jongkok itu. Lihat di Masjid Nabawi, lihat di Masjidil Haram, nggak ada yang kotak seperti itu. Semuanya WC-nya apa? Jongkok, WC duduk aja nggak ada. Ini pertama, perhatikan. Demikian pula ibu-ibu, nek lanang ae gak oleh ngadeg apa maneh ibu-ibu. Nemen niku yo kebacut yo kebarus. Yang kedua, apa sebabnya? Dan yang seorang lagi karena membuat fitnah supaya orang-orang bermusuhan. Yamshi fil ardi bin namimah. Dia berjalan di muka bumi ini membuat orang lain bermusuh-musuhan. Berarti orang ini membuat provokasi. Maka provokator, orang yang suka mengadu domba, dia bakal disiksa dalam kuburnya. Lantas apa yang dilakukan Nabi? Lanjut. Sesudah itu Nabi menyuruh ambil sebuah pelepah tamar, lalu dipatah dua oleh beliau dan diletakkannya di atas kedua kuburan itu masing-masing sepotong. Ini kekhususan Nabi, gak bisa diganti oleh yang lain. Aja niru-niru. Mari ngono njupuk apa dincepno nang kuburan. Iki selagi sik ijo diampuni dosane. Gak bisa, itu hanya Nabi yang bisa melakukan. Dan hadis ini jangan dijadikan dalil apa? Nang kuburan dikei
kembang nek sik kembange gorong garing di ngapura di dalile. Ya kan? Keliru nek gawe hadis iki. Dan lagi apa? Orang berdalil dengan seperti itu dusta. Nek memang gak nek memang sadurunge garing diampuni dosane. Sadurunge garing mesti bendino teko dikei kembang maneh, 3 dino meneh dikei kembang maneh. Salah wasit. Tapi nyatane nggih napa mboten? Diparingi kembang terus? Enggak. Boten, berarti bujuk itu hanya cari-cari alasan. Ini khususiyah yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi. Ya. Nah, itu tandanya wis entek waktu nih. Nggih. Mumpun jam pinten iki? Jam 09.00. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Mungkin ada pertanyaan, saya berikan waktu. Silakan. 1. Nggih, monggo silakan. Langsung mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kematian. Yang saya tanyakan itu rajam itu kan setelah melakukan dosa besar. Nah, apakah ada jaminan setelah dihukum itu ada jaminan surga yang dirajam? Dan untuk yang terajam eksekutornya itu bagaimana nasibnya? Karena kan konsep Islam kan yang membunuh itu menerima dosanya. Iya. Baik. Yang pertama, harus yakin bahwa hukum Islam itu untuk kebaikan umat manusia. Syariat yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an tentang hukum had, termasuk kisos, termasuk rajam, itu untuk kemaslahatan dan kebaikan seluruh umat manusia. Itu harus diyakini. Karena Allah menurunkan yakni sesuatu yang dijawab oleh orang-orang yang bertakwa, khairan, ini adalah kebaikan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau hukum Islam itu tidak ditegakkan, hukum syariat tidak ditegakkan, ketika orang melanggar aturan Allah, maka bisa jadi Allah akan turunkan hukum qadariyah. Kenapa? Dalam kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa ada hukum syariah, ada hukum qadariyah. Ketika terjadi pelanggaran syariat, hukum syariah harus ditegakkan. Mencuri dipotong, membunuh dikisos, zina muhsan rajam sampai mati. Kalau ini ditegakkan, maka Allah tidak akan menurunkan hukum qadariyah. Apa hukum qadariyah? Bencana alam. Kalau hukum syariah tidak ditegakkan, Allah bisa turunkan hukuman qadariyah. Dan kalau sudah ditegakkan hukum syariah, maka Allah tidak akan turunkan hukum qadariyah. Nah, yang mendapatkan hukuman hanya orang yang bersangkutan saja. Beda dengan hukum qadariyah. Kalau hukum qadariyah semuanya kena, gak pele-pele, wabe dintekno. Tapi kalau hukum syariat, sing nyolong tok tangane dipudul, sing zina tok dirajam, sing minum khamr tok sing dicambuk. Nah, ketika dia sudah menegakkan hukum Islam, maka dosa-dosa orang itu diampuni. Kenapa? Karena menegakkan hukum syariat itu salah satu bentuk tobat, dan itulah tobat nasuha. Contoh, hukuman zina. Tiang sampun dihukum rajam niku dosane dihapus. Dosa napa? Dosa zinai. Senajan nalika dihukum niku mboten ikhlas, begitu dirajam melajeng, tapi tetap akhirnya kena diantemi watu mati, dihapus dosa zinai. Tapi nek piyambake ikhlas, diantemi dirajam menengahi ikhlas sampai mati, niki sing paling hebat. Bahkan pahalanya bisa dibagi-bagi kepada orang lain. Contoh, seorang wanita dari suku Juhaina, ketika dia datang kepada Nabi dalam kondisi hamil, kemudian mengaku bahwa dia berzina, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Buka Muslim 1678.
1678. Salat jenazah bagi Ya. berhukum rajam. Silakan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, ia berkata, seorang perempuan dari suku Juhaina datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia sedang hamil akibat melakukan zina. Terus. Lalu katanya, ya Nabiullah, aku telah melanggar hukum, maka tegakkanlah hukum itu atas diriku. Karena itu Rasulullah SAW memanggil wali perempuan itu, lalu beliau bersabda kepadanya, rawatlah perempuan ini sebaik-baiknya. Apabila dia telah melahirkan, bawalah dia ke hadapanku. Iya, dipanggil walinya, diceluk. Iki ramuten ya, sampai babaran. Engko nek wis mari anake ramuten sing wedok iki gorene. Mau ditegakkan hukum rajam. Terus Perintah Nabi SAW itu dijalankan oleh walinya sesuai dengan yang diperintahkan beliau. Setelah perempuan itu melahirkan, maka dia dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu dikenakan pakaiannya dengan erat. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya dia dihukum rajam. setelah dihukum rajam, Lalu ia dirajam. Setelah dia tewas, Nabi SAW melakukan sholat jenazah baginya. Nabi melakukan sholat jenazah kepada wanita suku Juhainah yang sudah mati ini. Tapi Umar bin Khattab menarik tangannya. Apa kata Umar? Maka bertanya Umar kepada beliau, perlukah dia disolatkan ya Nabiullah? Perlu disolatkan dia? Apa perlu disolatkan? Bukankah dia berzina? Bukankah dia berzina? Kenapa disolati? Apa kata Nabi? Jawab beliau, dia telah tobat sebenar-benarnya tobat. Dia telah tobat sebenar-benarnya tobat. Bagaimana tobat yang sebenar-benarnya? Yaitu dihukum rajam sampai mati. Itu cara tobat yang sebenar-benarnya tobat. Tobatan nasuh. Kemudian, andai kata tobatnya itu dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, andai kata tobatnya dibagi kepada 70 orang penduduk kota Madinah, niscaya pasti cukup bagi mereka. Pasti mencukupi bagi mereka. Kenapa? Manakah lagi tobat yang lebih utama daripada menyerahkan nyawa kepada Allah Ta'ala secara ikhlas? Mana lagi tobat yang lebih utama daripada menyerahkan nyawanya ikhlas karena Allah? Lawang gak sing ngeru teko nang Kanjeng Nabi. Nabi, aku meteng mari ngelakoni zina. Aku kepengin mau diberseni teko dosa iki. Umpama dhek sing ngiden gak ana wong ngeru, bebas gak teko rajam? Bebas. Niki contoh, nek tiang dirajam ikhlas. Enten melih napa sing mboten ikhlas? Namine Ma'is bin Malik. Ma'is niku nate zina. Tapi sampun ngaku ten Kanjeng Nabi nalika dirajam mlayu. Gak kuat larane. Tapi akhirnya tiba mari ngono digetno dirajam mati, tetep dosane dosanya diampuni. Lah nek mboten ditegakno hukum Islam, mboten ditegakno hukum rajam. Ya napa tobaté? Ya tobat nyaluk ngapura dengan sebenar-benarnya tobat, tapi masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan diampuni, kemungkinan tidak. Siapa yang tahu? Allah. Makanya kita berharap supaya diampuni. Makanya terus dipertahankan tobaté sampai mati. Nek bener-bener tobat nasuha, nek wis tau nglakoni ngono, wis aja atik lirak-lirik wong. Yo gak wong wedok tok, wong lanang iya padha ae. Ha niku ngetengere nek tobat nasuha, ya jenenge kuwabe nang nomor HP niku dientekno, aja sik disimpen. Nek sik nyimpen nomore iku durung tobat. Ayo apokmu on. Terakhir satu lagi boleh. Ibu-ibu monggo silakan.
Alhamdulillah, seketok ngantuk. Baik Bapak Ibu, kita tutup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Jalla wa Ala memudahkan kita memahami dan memudahkan mengamalkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.